Bank ini sedang dirampok. 50 orang menutup mata, berpakaian buruh yang sama, serentak dari pintu utama keluar. Jangan tembak, jangan tembak. Polisi mengepung para orang itu, tapi tak tahu harus tangkap siapa. Siapa baru yang merampok, tidak bisa membedakan. Mereka sedang melakukan misi yang sempurna. Beberapa orang kerjasama merampok bank di New York, sampai akhir tak ada yang ditangkap. Sampai si tersangka adalah siapa polisi juga tidak tahu. Lagi pula yakin Anda tidak berpikir sampai pistol yang digunakan merampok itulah mainan. Ceritanya terjadi di sebuah bank di New York, sebuah bank dengan skala tidak besar. Semuanya antri untuk berdagang, semuanya biasa begitu. Waktu itu beberapa orang berpakaian montir datang. Tenang masuk bank. Mereka memakai tas besar, tas kecil dilatih dengan teliti. Tindakan pertama waktu masuk, itulah tutup mata, tutup pintu. Setelah itu angkat pistol. Semuanya terbaringlah. Keluar tak boleh tekan tombol alarm. Perampok hanya menggunakan beberapa menit pendek, sudah bisa mengendali bank. Si pemimpin mengumpul orang, mengantrinya, staf bank satu ini. Mengancam semuanya berkumpul kunci dan HP. Sandra takut ikut katanya. Begitu prosesnya berlangsung, sampai ke manajer bank sudah berhenti. Dia menolak berkumpul HP-nya. Si perampok tanya, di mana HP-mu? Manajer jawab, aku lupa di rumah. Si perampok setelah dengar langsung membidik pada muka manajer. Di mana HP-mu? Aku sudah bilang aku lupa di rumah. Dia tidak tanya lagi pula mengeluarkan setiap HP dalam tas. Melihat setiap sejarah panggilan, akhirnya melihat nama manajer. Jangan cemas, si perampok tampak ini mengampuni manajer. Dia masuk sendiri, menutup pintu tangannya cari mana-mana. Setelah itu dia keluar. Tolong dengar aku, biarkan ku menjelaskan. Tolong. Si perampok berteriak pada Sandra. Sandra dengar itu tidak berani nafas. Memasang kekuasaan mutlak, rencana mereka ke langkah kedua. Untuk semua naik berpakai, pakaian dan topeng yang tersedia. Mereka juga memakai, jadi melepaskan sandera masing-masing. Menutupi muka dan di badan memakai kotak besi. Polisi masuk mengontrol mereka, karena mungkin dia adalah si perampok palsu. Setelah membuka kotak ada permintaan si perampok, dalam waktu tertentu, menyiapkan 1 bis 1 pesawat. Jika tidak akan meledakkan bank. Para orang perampok ini mungkin sama perampok biasa. Menggunakan sandera sebagai jaminan untuk canda sama polisi. Tapi di adegan lain, setiap tindakan juga di luar dugaan. Mereka tidak menyakiti nyawa. Ada seorang sakit jantung kambuh, perlu cepat ke rumah sakit. Perampok cepat melepaskannya. Lagi pula mereka tidak menarik dengan uang. Melihat tumpukan obligasi di bank, juga tidak peduli. Melihat lemari ada harta berharga, juga dengan tenang keluar. Ketika ke gudang bank, melihat benda-benda ditumpukan, mereka tampak puas. Terlalu sempurna ya. Kelompok perampok dengan gigi tinggi merampok bank, tapi tidak dengan cara biasa untuk berjalan. Tidak merampok uang juga tidak membunuh orang. Juga menolak membahas sama polisi. Tujuan sebenarnya mereka mungkin adalah sesuatu lebih bernilai daripada uang. Si pria botak inilah ahli pembahas, tapi dia tidak bisa tahu apa yang dilakukan para perampok. Sekarang dia sebagai duduk di atas api, karena tak lama lalu ada kasus tentang narkoba. Dia tidak berhati-hati menghilangkan cek senilai 140.000. Sedang diselidiki, lagi pula dia sedang tunggu untuk naik pangkat, ragu-ragu tak tahu harus gimana. Tekanan sebagai gunung di bahu, bahkan dia tidak bermampu membeli cincin. Kasus bank ini adalah sempat mendapat jasa, hasilnya sudah masuk jalan buntu. Aku ingin membahas samamu. Senang bertemu denganmu, si perampok tidak pedulinya, tolak berbicara. Presiden bank mendapat kabar banknya dirampok. Waktu awalnya dia tidak peduli, karena uang dengannya hanya angka. Tapi ketika dia tanya cabang mana, asisten berkata bank cabang ke-32. Mukanya dengan cepat berubah, dia diancam sampai lembut kaki. Ya ampun. Dia dengan cemas memanggil, tapi panggilan ini bukan kepada polisi, juga bukan kepada pengacara, bahkan bukan kepada perusahaan asuransi, tapi memanggil seorang wanita. Dia dipanggil Putri Putih, putih hitam, jaringan hubungan di seluruh New York. Tak ada apa dia tidak bisa lakukan. Hanya beberapa menit sebelumnya, dia membantu cucu Bin Laden membeli rumah di New York. Si pria tua berkata sama perampok bahwa merampok uang tak apa-apa, tapi jangan menyentuh brankas asuransi. Dalamnya ada rahasianya, sebuah rahasia tak boleh terbuka. Si wanita ini sangat hebat, langsung menemui wali kota New York. Keduanya adalah teman dekat, tapi hanya perlu tutup pintu. Wali kota langsung tanya tentang kerabat Putri Putih. Kamu terus ingin apa? Jelasnya wali kota diketahui sesuatu oleh melalui hubungan dengan wali kota, dia dengan sukses mengikuti menyelidiki kasus. Memanggil polisi naik mobil dan ke tempat kejadian bersama. Menyuruhnya buka pintu belakang. Polisi adalah orang benar, menolak dengan serius. Dia tersenyum lalu, berjanji akan naik pangkat dan naik gaji untuk polisi, sambil mengatasi masalah penghilangan ceknya. Waktu itu si polisi terdiam, dengan taat membiarkannya masuk bank.
Waktu masuk bak dia berkata sama si perampok, dia langsung masuk masalah. Pada waktu hal ini belum berjauhan. Dengarku, aku akan mengatur untuk kalian. Paling banyak hanya 3 tahun dipenjarakan. Waktu keluar aku akan memberi 2 juta dolar. Syarat ini tampak terpikat, tapi si perampok menolak. Si perampok memberinya dokumen rahasia, merupakan yang dalam bank si pria tua. Merupakan rahasia besar dalam brankas asuransi. Dalam brankas itu ada banyak batu tak berharga. Waktu Perang Dunia Kedua, dia berdagang ilegal mendapat banyak uang. Dia bekerja sebagai menjual jiwanya. Ada karir keuangan sebagai sekarang. Si perampok berkata, kata-kata bohong dan rahasia jahat akan terungkap. Hanya bisa menyembunyikan satu momen, tidak bisa menyembunyikan selamanya. Dia tidak bisa membahas lagi. Si polisi membahas sendiri saja. Dia masuk bank melihat Sandra sangat aman. Langsung mengancam polisi bisa masuk kapan mereka akan tidak bisa melawan. Tapi perampok lebih pandai. Berkata sama polisi mereka sangat pandai hukum. Sandra belum mati, polisi tidak boleh berisiko. Polisi marah menggunakan cara menantang. Kamu berpikir dirimu pandai begitu, kenapa tidak berani keluar dari pintu utama? Si perampok dengan lembut jawab, aku akan tunggu, aku menyiapkan bagus semuanya dulu. Akan keluar dengan resmi. Polisi marah kembali markas. Langsung berkata si perampok tidak berani bunuh orang. Ingin pesawat dan bis hanya untuk memperpanjangkan waktu. Belum selesai laporkan, para perampok menelpon. Ingin kamera merekam pada pintu bank. Apa yang dia ingin? Waktu merampok bank. Jika Sandra sesegera dibunuh, jua berarti bel sinyal pertarungan dengan perampok digema. Semuanya dengan cepat menyiapkan untuk pertarungan. Tapi si polisi ini merasa ada apa tidak baik. Tiba-tiba satu pikiran datang. Dia ke kotak besi dikirimi para perampok pada awalnya. Melepaskan 2 kulit luar, dalamnya pasti ada mesin penyadapan. Anjir, inilah perangkap. Dia dengan cepat menelpon meminta hentikan semua kegiatan. Tapi semuanya sudah terlambat. Kotak besi yang dikirimi perampok itulah mesin penyadapan. Tidak boleh, kita harus serang. Anjir, para perampok juga mulai bertindak. Bom meledak di mana-mana. Semua Sandra berlari jadi satu lini. Polisi dasarnya tidak tahu siapa perampok siapa Sandra. Hanya bisa menggunakan peluru, menyerang sembarangan. Membunuh semua orang keluar. Setelah itu, polisi masuk bank menyelidiki. Tapi tidak melihat perampok. Uang dalam bank, 1 sen pun juga tidak hilang. Lagi pula, yang membuat mereka lebih kesal itulah senapan AK-47 digunakan perampok adalah mainan. Mereka menemukan saus tomat. Ternyata tontonan pembunuhan hanya pura-pura. Begitu meskipun ditangkap, juga tidak didakwa parah. Polisi dimainkan hanya bisa kembali wawancara setiap Sandra. Perampok pasti antara orang ini. Semuanya belum pernah melihat muka para perampok. Lagi pula para perampok sudah masuk antara Sandra. Menyelidiki beberapa hari, polisi tidak menemukan apapun. Atasan menemui si polisi tanya, tak ada orang mati, tak kurang uang, juga tidak menemukan para perampok. Udahlah menutup kasus ini saja. Tapi si polisi tidak dia menemukan petunjuk dalam informasi dari bank. Dalamnya ada brankas nomor 392. Puluhan tahun ini tidak bisa didaftar dalam dokumen. Si polisi langsung ke bank, membuka brankas itu. Dalamnya, sebuah cincin berlian tak berharga dan satu kertas catatan. Isinya, ikuti arah cincin. Si polisi melihat catatan ini, langsung mengerti para perampok sedang mengingatkannya lakukan yang benar. Untuk melawan kekuasaan jahat, si polisi menemui presiden bank. Berkata samanya siap untuk diselidiki. Dia takut, langsung berkata di atasnya ada yang membantu. Tapi si polisi ini angkat jari tengahnya. Berkata dia sudah menemukan rahasia cincin ini. Kekuasaan itu masih berani membantumu kan? Tersangka sebenarnya harus mendapat hukum. Tapi pertanyaan di sini adalah, hari ini, yang perampok hilang dengan cara apa? Setelah jawaban terbuka, semuanya sebagai bangkit. Ternyata para perampok tidak lari diri. Dia masih dengan diam bersembunyi dalam bank. Apakah kalian ingat si perampok memecahkan dinding dan menggali lubang dalam bank tidak? Ternyata mereka membuat ruangan yang rahasia. Membuat satu ruangan di belakang rak. Lubang ini untuk mereka mengatasi keperluan. Inilah lubang yang bagus. 1 minggu kemudian, para perampok dengan diam keluar. Tepat waktu ketemu polisi botak sedang menyelidiki. Karena si perampok sangat percaya diri, membuat si polisi tidak bisa menyadari. Sampai di rumah, si polisi dengan senang. Setelah itu memasuki tangan pada saku, mendapat sebuah berlian. Ingat lagi orang hari ini dia tersentuh. Bentuk badan itu, suara itu, bukan adalah si perampok kan? Dia sebenarnya terwujudkan katanya, dengan resmi keluar bank. Bagus, cerita berakhir di sini. Tidak hanya sebagai film kejahatan biasa, dia tidak ada hujan peluru. Tak ada pertarungan antara jahat dan baik, tapi melalui semuanya detail, senang, gugup dari awal sampai akhir, dan dipertahankan sampai waktu berakhir. Dari awalnya, perbedaan antara 3 pihak ditunjukkan dengan jelas, polisi, perampok dan para kaya. Dalam hati setiapnya ada pikiran jahat masing-masing. Bahkan si polisi paling benar, juga tidak bisa melewat godaan kekuasaan. Ketika dia menyentuh berlian yang si perampok sengaja masuk, dia tidak merasa takut, sebaliknya sangat bahagia. Dengan nama judul Nagen Ganda, nama asli film ini Inside Man lebih bagus. Artinya itulah, si sembunyi di dalam. Jelasnya berarti menyarankan para si perampok sembunyi dalam ruang rahasia, sambil, untuk menunjuk mainan kekuasaan ini. Para orang dengan penampilan mulia ini, sebenarnya adalah para agen ganda dengan 2 tangan berdarah. Para kaya berkat lakukan rendah untuk mendapat uang, menjadi jaringan kekuasaan yang kuat tak bisa terpecah.
Setelah itu baru mengatasi seorang perampok, selanjutnya ke seorang polisi. Para orang menjual jiwanya akan tidak pernah berdamai. Betul dengan kalimat dalam film ini, Anda semakin ingin terlepas dari dosa, Anda akan semakin habis kuat dan aku akan tangkap Anda. Juga Brarip, aku akan menangkapmu awal atau